Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Salam damai, salam sejahtera bagi semua sahabat insan praja dimanapun Anda berada. Terima kasih atas dukungannya selama ini yang masih setia menonton channel Insan Praja. Tanpa sahabat semuanya kita pun tidak bisa di sini ya. Yeah. Saya berserta Kang Mas Denny. Nah ini mediator yang paling aktif. Saya ucapkan bahwa semua sahabat Insan Praja yang menonton channel kami doakan semoga panjang umur, dimudahkan jalan rezekinya, ya, yang sakit disembuhkan sakitnya dan tidak kambuh lagi. Amin. Mungkin bagian menyapa sahabat itu bagian Kang Mas Denny. Silahkan Kang Mas Denny. Ya, siapa dulu? Ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Insan Praja dimanapun berada, khususnya di negeri tercinta yaitu di Indonesia dan juga di luar negeri Indonesia, dari Malaysia, dari Hongkong, Taiwan, dari Brunei, juga masih banyak lagi yang belum disebutkan ya mohon maaf ya, semoga kita semuanya siapapun yang menonton ya semuanya semua yang menonton yang mendukung channel kami semoga selalu dalam lindungannya Allah, dibukakan pintu-pintu rezekinya, amin, dari segala penjuru ya. Dimudahkan segala urusannya. Ya mungkin kali ini ada tema apa? Ya ini saya pun temanya tetap di akhir zaman ini ya. Ini kan banyak musibah itu bukan dari negara saja, dari berbagai negara dan sampai kita sendiri, maksudnya kan seperti itu ya, mulai dari diri sendiri sampai ke negara-negara lain itu musibahnya bermacam-macam. Banyak yang mengeluhkan ada ini ada itu yang tidak disangka-sangka mungkin terjadi bencana ini itu kan banyak sekali ya. Iya. Yang banyak sudah diprediksi manusia tapi ternyata tidak terjadi. Nah itu. Bahkan yang terjadi yang tidak diprediksi kan gitu kan di akhir zaman ini. Iya. Dan banyak huru hara itu masalah-masalah termasuk adu domba, termasuk fitnah di mana-mana kan banyak yang terjadi seperti itu dan saling menjatuhkan. Iya, saling menjatuhkan dan kasus-kasus itu terbongkar semuanya itu apa maksudnya nanti kita pertanyakan di dalam media gaib. Karena di media sosial, di media nyata itu sudah ternyata banyak yang tidak pas ya, apa yang dimaksud ini itu ternyata yang ya, bahkan di kota saya sendiri di sini Bojonegoro Jawa Timur sudah diprediksi bahkan ada angin puting beliung petir ternyata tidak ada hari kan gitu kan. Itu termasuk kan nggak pas ya, sekarang kita menguak dari media gaib. Silakan Kang Mas Denny, udah siap ya? Siap, monggo. Konten ini boleh dipercaya, boleh tidak, terserah sahabat semuanya. Kami tidak memaksa. Yang pasti kita menampilkan yang lebih terbaik. Mari kita simak apa maksud dibalik semua ramalan-ramalan itu, prediksi-prediksi itu apa yang dimaksud, nanti dikuak semua ya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila yang tahu maksud diwan
Mungkin siapa yang berjaya nirwana, doakan saya panggil Aku Goib yang mengetahui cerita secara biasa pada yang terjadi bahasa di akhir zaman yang paling mengerti, yang paling tahu saya minta hadir menempati jasad mediator yang ada di hadapan saya sekarang ini. Masuk menempati jasad mediator, silahkan masuk. Silakan, yang saya maksud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini saya bertanya dulu, siapakah yang hadir sekarang ini? Maaf, saya bertanya dulu. Saya bangsa Jin. Iya. Sudah muslim apa belum? Iya, sudah. Boleh saya cek dulu kebenarannya? Silakan. Sebelum saya cek, ini kamu punya tugas apa sekarang? Saya mempunyai tugas mendampingi pemimpin saya yang sedang memantau ataupun memperhatikan suatu keadaan yang ada di Nusantara ini, yang nantinya memberikan suatu informasi itu kepada yang bertugas di atasnya saya lagi. Ke atas, tugas informasi itu diberikan, disampaikan ke atas. Ya, boleh saya cek kebenarannya? Maaf. Saya nggak protek. Ya, saya masukkan dalam tubuh mediator ini di hadapan saya sekarang ini. Apa yang dikatakan itu, jikalau itu dusta, saya minta keluarkan dari jasad ini.
Ya terima kasih, maaf ya. Bukannya saya tidak percaya, tapi itu hanya mengantisipasi lah, biar saya nanti nggak tertipu, maksudnya seperti itu. Boleh saya mengajukan pertanyaan? Iya, silakan. Ya ini dimulai dari awal. Pertanyaan saya, ini kan sudah akhir zaman ya, itu banyak bencana di dunia ini, terutama di Nusantara ini itu banyak sekali dan bermacam-macam bencana, bukan dari negara tapi dari diri orang. Semua orang itu banyak yang mengeluh tentang ini, kesusahan lah, itu susah, itu kan bencana ya. Jadi menurut kamu apa yang dimaksud semua itu? Mungkin ada ya, dikatakan dulu lah, menurut kepahaman kamu itu bagaimana? Semua masalah ada yang terbongkar semuanya ya kan. Banyak kan yang jadi apa itu, pemuka kan sekarang sedang rame ya, terguncang banyak masalah ini dan itu, masalahnya itu bagaimana? Kegelapan telah menyelimuti hati orang-orang itu. Arah tujuan yang belum diketahui dijadikanlah kebingungan, kegelisahan, kemarahan itu menjadikan murka orang-orang itu. Itu semua diturunkan sebagai siksaan atau azab yang telah diberikan kepada masing-masing seseorang. Yang berupa bencana seperti bencana alam, banjir, angin, gempa bumi, itu semua untuk memberikan suatu peringatan, untuk menyadarkan hati-hati orang yang telah mati. Lalu ada lagi ini masalah bencana. Ini kembali ke bencana apa ya, rizki. Ini rizki dan penyakit. Kebanyakan orang lah, dari golongan orang banyak yang mengeluhkan tentang rizkinya macet, bangkrut, susah hidupnya. Ya, itu bagaimana menurut kamu? Itu semua sebagai siksaannya. Orang yang mengeluh atas semua rizkinya itu semua adalah siksaan. Karena ia itu banyak melakukan dosa yang telah dilarang oleh Allah. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sehingga ia ditutup semua pintu-pintu rezekinya, dijadikan kebingungan, dan nantinya itu maksudnya itu adalah orang-orang itu biar tersadarkan, biar menyesali semua perbuatan-perbuatannya itu. Orang-orang inilah sebenarnya yang ditarik oleh Allah untuk bisa sadar, untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Lalu ada lagi ya, terus yang masalah itu
pemuka, pemimpin, pemimpin, maksudnya bukan pemimpin ya, namanya pemuka negara lah, pemuka pejabat itu kan banyak yang bermasalah, saling menjatuhkan ini dan itu, ya yang ada yang terbongkar masalah-masalahnya, ya itu bagaimana? Yaitu telah ditatanya suatu strategi agar semua kebohongan, semua kelicikan yang disembunyikan itu bisa terungkap, bisa terbongkar semuanya. Orang-orang besar ini ia sangat membahayakan sekali apabila suatu amanah yang telah diberikan itu tidak dijalankan sesuai apa yang ditugaskan. Maka dari itu satu sama lain, kebaikan keburukan itu akan muncul semuanya, akan terungkap semuanya dengan sendirinya, dengan berjalannya waktu, dengan munculnya orang-orang yang menjadi penolong, dengan munculnya orang-orang ini yang nantinya bisa mengungkap, bisa membuka semua kebohongan-kebohongan itu melalui orang-orang tersebut. Maka celakalah bagi orang-orang pendusta, orang-orang yang munafik, yang menyembunyikan kejelekan, keburukannya di balik kebaikannya itu. Nanti semuanya akan terungkap, akan terbongkar. Karena ini sudah di fase zaman akhir, yang nantinya sang pemimpin penegak kebenaran itu akan muncul. Maka kesalahan-kesalahan itu yang disembunyikan itu semua harus terungkap, harus terbongkar. Karena dunia ini, Nusantara ini sedang dalam fase munculnya pemimpin penegak kebenaran. Ya, ini pertanyaan yang terakhir saya. Tadi kan sudah wajar kalau pemimpin seorang pejabat pemerintahan itu kan banyak yang bermasalah, itu wajar karena itu berhadapan dengan materi ataupun uang. Sekarang kita ke pemuka semua agama, jadi bukan agama Islam, jadi semua agama, pemukanya. Nah, itu kan banyak yang terbongkar, maksudnya banyak yang bermasalah, permasalahan. Itu maksudnya bagaimana? Mohon dijelaskan. Karena pemuka agama kan sudah baik kata-kata mereka, tapi kenapa kok masih bermasalah gitu? Semua menduduki sebagai contoh suatu umat. Orang-orang ini mempunyai kedudukan masing-masing. Ada yang menjual agamanya, ada yang mencari gelar di dalam bidang agama, ada yang mencari suatu kehormatan menggunakan agama ini.
dan ada yang mengejar dunia dengan agama, mencari kekayaan, mencari semua harta benda dikumpulkan dengan menjual agama itu. Itu banyak sekali. Dan juga banyak yang benar-benar tulus, ikhlas mengemban syiar, tetapi hanya sebagai orang-orang yang tidak atau belum mempunyai kedudukan atau derajat di sisi Allah, itu juga ada. Mungkin saja mereka ini belum mengetahui sebenar-benarnya jalan ataupun ajaran yang benar untuk ditempuh. Itu juga ada. Maka balasannya masing-masing. Semua itu banyak orang atau tokoh-tokoh ini mendapatkan suatu balasan atas perbuatannya itu. Orang yang menjual agama, orang yang mencari kehormatan ini mulai saat ini sudah banyak mendapatkan sebaliknya apa yang telah diperbuat, ataupun sebaliknya apa yang telah diinginkan. Orang-orang atau tokoh-tokoh yang mencari gelar kehormatan itu malah mendapatkan suatu hinaan, suatu celaan dari banyak umat, dan terbongkar semuanya atas perilaku-perilakunya yang tidak sesuai dengan ajaran itu. Dan orang-orang yang menginginkan harta dunia dengan menjual agama itu sekarang ini sudah banyak juga yang mulai harta bendanya hilang perlahan-lahan. Itu ketakutan menghantui di dalam hati dan pikirannya. Dan orang-orang yang telah bersyariat atau memahami makna tetapi tidak tahu sebenarnya ini, di saat ini sudah diambil perlahan karena kemunculan pemimpin yang memberikan, yang membawa ajaran Rasulullah sebenarnya ini. Akan banyak yang tidak menerima. Maka dari itu pemuka-pemuka agama yang tidak bisa menerima suatu kemunculan pemimpin akhir zaman ini mulai dihabiskan, mulai dilenyapkan. Seperti itu. Karena nanti jikalau tidak seperti itu, maka akan terjadi perang dengan sekelompok sendiri atau aliran yang sama. Seperti itu. Maka hanya orang-orang tertentu, orang-orang pilihan yang bisa menerima kemunculan pemimpin akhir zaman ini. Karena sebenarnya ajaran yang dibawa atau diajarkan oleh Rasul dan Nabi-Nya itu sulit sekali diterima oleh pemuka-pemuka agama di zaman ini. Jadi musibah yang menimpa mereka itu adalah suatu hukuman apa peringatan begitu berarti? Iya, itu suatu peringatan.
suatu azab sebenarnya tergantung dari hati orang-orang itu. Seberapa kejinya, seberapa munafiknya, itu tergantung semua. Yang itu balasan itu yang menentukan suatu kekejian atau kemunafikan, ukuran dari orang, hati-hati orang pemuka itu. Iya. Berarti semua hari-hari di zaman akhir ini tadi banyak apa namanya balasan-balasan semua apa yang telah diperbuat mereka sendiri, begitu Mas. Kemunculannya beliau Imam Mahdi atau Al-Mahdi tadi itu efek ya. Iya, memang bentuk sistem tatanya seperti itu. Itu sudah dalam takdir, sudah ada catatannya. Itu semua. Dan sekarang ini semua hanya menjalani prosesnya masing-masing. Iya. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ya, terima kasih. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kami. Jadi kenapa kita bertanya dengan gaib ya? Karena di orang-orang yang nyata sekarang ini banyak yang membingungkan, maksudnya banyak sekali orang itu bingung yang mana yang harus dijalankan, yang mana yang harus diikuti, kan bingung terus. Banyak orang yang gini. Ya udah, terima kasih atas kehadirannya, dan sekali lagi saya mohon maaf karena telah mengganggu tadi tugas kamu tadi. Sekarang kamu boleh kembali ke tempat tugasnya. Iya. Silakan. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya tadi. Masing-masing. Allah. Keluarkan. Kembalikan tempat semula. Ini kisah tadi mengingatkan kita semua ya. Jadi kalau terdengar seperti ini kan apa ya, di hari pembalasan bisa dikatakan seperti itu. Tapi orang yang belum memahami tentang kejadian di dunia ini dikiranya itu hal biasa ya. Hanya bertepatan aja, padahal itu enggak. Itu adalah peringatan bagi kita semuanya. Jadi untuk seperti itu. Dan terima kasih apabila konten ini telah penampilan kita mungkin yang kurang sopan ya, dengan tata caranya kurang berkenan di hati sahabat semuanya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.